Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali watchlist trading saya informasikan ke teman-teman untuk besok tanggal 21 Maret 2025 ya. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi keputusan beli dan jual dari tangan teman-teman masing-masing. Dan strategi trading saya untuk besok masih tetap sama, hit and run aja, jadi masih scalping aja ya, nggak simpen barang di porto gitu ya. Kenapa? Karena ya menurut saya marketnya hanya rebound sesaat aja ya, masih ada kekhawatiran. Soalnya hari ini foreignnya itu masih buang lumayan besar ya, sekitar 800-an miliar ya. Nantilah coba. Yang jelas teman-teman harus bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Langsung aja ke list saham yang pertama. Saya mau info ada brand cuan dan juga nih satu saham yang menurut saya sentimennya lagi ada ya. Sentimen harga emas yang terus all time high gitu ya. Ya mungkin kekhawatiran global gitu ya. Jadi emasnya naik. Jadi seperti itu. Sedikit review aja nih buat ke teman-teman. Hari ini IHSG-nya naik 1,1%, tapi foreignnya masih outflow, masih buang 870 miliar, yang mana angka ini menurut saya angka yang masih sangat besar. Dan foreignnya ini buy-nya mostly di saham-saham ya, bukan saham-saham big caps ya, atau saham-saham banking yang dari kemarin jadi sasaran empuk buat foreign jualan gitu ya. Jadi hari ini foreign net buy-nya ada di TPIA buka ini saham yang saya rekom ya, terus Ratu ya, AMMN juga, dan mostly secara value-nya gitu ya cuma 30 20 gitu ya. Sedangkan jualannya udah ratusan miliar, dan jualannya ini masih di 4 saham perbankan besar kita ya. BBCA, BMRI, BBNI, BBRI. Jadi BBCA juga masih outflow, foreignnya hari ini sahamnya naik dikit. Ya ini menurut saya masih belum waktu yang pas untuk entry menurut saya ya, dari point of view seorang trader gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang suka invest, hold saham lama gitu ya, ya mungkin bisa aja. Jadi menurut saya ini IHSG-nya ya masih mengkhawatirkan gitu, belum meyakinkan. Dan besok adalah hari Jumat ya, biasanya transaksinya udah mulai agak sepi dan juga udah mau mulai memasuki libur panjang lebaran gitu ya. Jadi ya mungkin marketnya masih akan kurang atraktif menurut saya gitu ya. Nah ini sedikit review kemarin, saya rekomendasi untuk hari ini ada buka SCMA, MTEK dan juga ADI. Dan ya dari teman-teman yang sudah join YouTube membership kemarin ada Pak Simanjuntak ya, kalau nggak salah dia komen dia dapat cuan dari SCMA dan juga MTEK ya. SCMA padahal dia naiknya tipis-tipis aja, dan MTEK juga ya tipis-tipis aja, dia bilang dapat, dia nggak berani entry buka gitu ya, padahal buka yang paling oke. Saya pribadi pun nanya kecil-kecil aja trading hari ini ya teman-teman, nggak berani size besar gitu ya, masih seperti itu. Dan ya berdasarkan rekomendasi kemarin, buka naik 5,1, SCMA naik 1,5, MTEK 1,9 ya gitu. Jadi ya cukup oke lah, lumayan lah. Untuk ADI sendiri ini masih belum ada tanda-tanda lagi gitu ya kenaikan, tapi ini foreignnya masih beli, ini LG-nya belum nongol lagi ya. Hari ini dia nggak ikutan transaksi. Untuk buka gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, kalau ngelihat sahamnya masih bagus nggak? Kalau dari data transaksi menurut saya ini masih oke. Tapi di harga saat ini 144 udah harga nanggung ya, udah mau krisis nanggung, ke support juga nanggung. Jadi ya kalau untuk baru mau entry ya menurut saya kurang begitu oke gitu ya. SCMA gimana? SCMA juga saya rasa posisinya udah posisi nanggung gitu ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau punya trade plan untuk swing lebih panjang, berani untuk swing lebih panjang, mungkin menurut saya saham dari Elang Group gitu ya masih oke ya. Seperti itu. Nah ini saya tutup dulu, langsung saya mau review saham yang besok menurut saya menarik. Nah di saham brand ini ada broker YU yang jadi top buyer satunya. Di saham cuan juga sama. Nah ini ada indikasi YU-nya saya
saya masih suspek, curiga ini ada dari Pak PP ya melakukan buyback sahamnya ya. Dan kalau dari keterbukaan informasi saya cari saham cuan dan juga brand untuk hari ini belum keluar, dan biasanya saham informasi keterbukaan mengenai laporan kepemilikan atau perubahan gitu ya, perubahan saham itu di pagi hari gitu ya. Nah ini 7.47 di tanggal 19 Maret, artinya ini laporan kepemilikan yang terjadi, transaksi yang terjadi di kemarin ya, di tanggal 18 ya harusnya ya. Tanggal 19 nih. Jadi berdasarkan surat tanggal 19 tapi transaksinya harusnya tanggal 18 ya. Nah benar ya, transaksinya tanggal 18. Nah, di sini diinformasikan bahwa Pak PP melakukan pembelian saham ya nah ini kan pembelian purchase sejumlahnya segini ya, Prayogo Pangestu. Ya jadi saya berasumsi ya, mungkin saya bisa salah, YU yang melakukan transaksi jadi top buyer 1 di cuan, dan brand ini suspek saya adalah Pak PP, dan biasanya ya sahamnya besok akan lanjut naik gitu ya. Tapi saya juga punya analisa, menurut saya cuan dan brand ini masih berpotensi kuat untuk masuk ke indeks asing, tapi saya rasa tidak dalam waktu dekat ini gitu ya. Jadi ya untuk trading aja menurut saya, sampai ada indikasi marketnya ini secara keseluruhan ada, nggak usah balik arah deh, minimal sideways dulu, jangan lanjut turun dulu gitu ya, ranging dulu, apa istilahnya, sideways dulu ya. Ya seperti itu. Jadi brand menurut saya oke untuk besok dipantau untuk trading ya, karena saya rasa menuju liburan biasanya market nggak akan terlalu atraktif, malah cenderung turun ya. Jadi kalau seandainya ada terjadi kejadian seperti tanggal 18 Maret kemarin ya, kita bisa preventif dengan nggak megang banyak saham kalau saya pribadi gitu ya. Balik lagi ke teman-teman, strateginya mungkin beda. Jadi brand cuan menurut saya oke untuk dipantau besok. Satu lagi saham PSAB. Ini saham PSAB ini sebenarnya ya biasanya dia tuh melakukan transaksinya tuh ada netting ya. Ini saham biasanya kalau saya perhatikan dia netting, tapi per hari ini saya lihat ini bukan netting. Top buyer satunya ini terlihat AK Foreign ya, AK Foreign. Jadi Foreign di sini melakukan pembelian di saham PSAB, dan ini saham sentimennya lagi ada ya, saham emas-emasan gitu ya. Kalau nggak salah Antam juga tadi sempat break, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya, Antam sempat break tapi akhirnya, nah ini kan mau break ya, belum sempat. Saya pikir dia break di area 1700-an terus turun lagi gitu ya. Ini ada indikasi sih sebenarnya, menurut saya ini ada indikasi saham-saham emas momentumnya lagi ada. Tapi untuk watchlist trading saya untuk scalping biasanya saham-saham yang punya volatilitas ya, menurut saya PSAB ya, seperti itu. Jadi menurut saya untuk besok tanggal 21 Maret itu saya punya brand cuan PSAB yang jadi watchlist saya. Saham kemarin itu saham Elang Group menurut saya masih oke, ADI juga masih oke, tapi kalau buka juga masih oke, tapi kalau buka baru mau entry saya rasa udah nanggung posisinya, seperti itu ya. Jadi trade plan saya dalam waktu dekat ini masih akan hit and run, masih akan scalping aja, nggak akan simpan banyak barang di portofolio gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.